Dan benar, setelah diantarkan ojek, kami berada di mulut lereng Bismo. Ketegangan dimulai di sini saat kami mulai panik karena lupa peta perjalanan dan aturan-aturan di gunung kami tinggalkan di base camp. Boleh, boleh. Capek guys, saya ini meritanya sampai ke Duten ini kata pemerintah tak boleh sombong terus dan yang terus semoga kita sampai puncak Kastinapura sehingga masih selamat sampai tujuan. Nah ini katanya teman-teman ini lapar jadi kita makan isi kipis dulu. Setelah selesai makan icikipis, ya walaupun tidak kenyang, tapi setidaknya membuat perut tidak lapar. Kami mulai melanjutkan perjalanan ke pos 2. Hutan dan tas carrier yang berat membuat perjalanan semakin yoil karena ada tegang-tegangnya. Walaupun napas ini terasa sesak banget. Untuk pecinta tanaman hias di sini menjadi surganya karena banyak jenis tanaman yang aneh dan indah dan hanya bisa ditemui di lereng Gunung Bismo. Tapi tidak boleh dibawa pulang, cukup dilihat saja. Kan, ini belum ada pos 2 ini, belum apa-apa ini ya. Kabut yang membawa air seakan membuat drama untuk kita dengan menjadikan jalan yang licin dan tas carrier yang semakin berat. Anda Mas Gofar sudah mau ngeluh itu. Ini pancen benar-benar hutan ta, soalnya benar-benar hutan. Jarang ada desa di sini. Sehingga itu witnya gede sekali. Itu wit apa namanya? Jati tua itu, jati ngaleh. Jati ngaleh. Perjalanan kami lanjutkan kembali. Semakin ke atas, semakin gelap dan semakin dingin. Tapi walaupun semakin dingin, semakin lelah, semakin apapun, ya wis lah ora apa-apa, timbang beli medun. Kantong semar. Ini hampir menyerupai kantong semar ini. Tapi tidak ada kantongnya karena sobek sehingga hanya menyerupai.
Perjalanan menuju pos 2 tidaklah mudah karena di sana kita akan bertemu dengan jurang dan tebing-tebing yang sangat mengerikan. Apabila kita terperosok maka ya sudahlah, kita hilang maksudnya. Hati-hati Bang Miul. Aduh. Yang cukup terjal itu dibantu sama tali dari Suara lutung kayak sana. gunung. Oke, lutungnya. Sampai pos 2 ya. Alhamdulillah. Cukup lama perjalanannya. Oke. Semplak. Apa? Batu semplak namanya itu. Ya. Ini Banyu Semurup Pak, namanya. Banyu Semurup, sehingga di sini Mbak pada merasa haus karena sudah sampai di Banyu Semurup. Banyu itu artinya air, Semurup itu artinya menyala. Jadi semangat kita yang menyala-nyala itu sambil harus diimbangi dengan air agar kita sampai tujuan. Meskipun tanpa peta, kami sampai di pos 2 dan istirahat sejenak sambil meraba arah jalan selanjutnya. Hanya menyempatkan minum dan sejenak melepaskan tas dari badan, kami bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Akses jalannya masih sangat alami. Pol apike. Jadi baru aja lihat medan itu sudah pada kotos tuh, rupanya ini sudah kotos semua, kan alami semua ini. Ya, Ini cerindil kudu ya Mas. membuat kita capek ini. Aduh. Pandane kundat-kundat karo kapolagane karo salah kowe. Hampir tidak ada jalan yang rata, sehingga pilihannya hanya dua. Kalau tidak naik, ya naik banget. Perjalanan semakin lambat karena tenaga sudah mulai lemas, alam sudah mulai gelap, kabut semakin tebal dan kami belum sampai di pos 3. Semakin ke atas jalan menjadi semakin sulit karena banyak sekali pohon yang tumbang karena angin kencang ataupun karena rumput-rumput yang menutupi jalan. Belum terlihat jelas di mana pos 3, kami dihentikan dengan sebuah petunjuk mata air. Rohmat dan Hofar menjadi orang yang berani turun, mengingat ini waktu maghrib atau sandingkala, merupakan waktu yang keramat untuk masyarakat Watu Malang. Saya dan Mul karena takut maksudnya, hanya menunggu di atas sambil berjaga tas.
Karena sudah gelap dan waktu juga sangat tidak mendukung, mata juga terbatas sehingga mata air yang dicari tidak ditemukan. Akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong yang ya wis lah ora apa-apa, mlaku maning. Sampai pos 3, alam sudah benar-benar gelap. Kabut juga sangat tebal memberi sedikit gerimis untuk kami. Wajah kami berkeringat dan bercampur air mengalir melewati bibir mengenai ujung lidah menjadi terasa asin. Ini kondisi belum sampai puncak, tapi sudah sangat lapar. Jadi perjalanan dari tadi setelah asar. Satu-satu. Ini. Makasih Bang. Ini buat amunisi biar lebih sehat karena sebenarnya sih udah sedikit lagi, tapi ini biar daripada Pingsan. Ya. Ini Mas Cipoyun. Ini masukin sini ya, sampah tetap dimasukin, tetap jaga alam kita agar tetap lestari dan indah. Untuk perjalanan ke pos 4, saya kesulitan untuk mengambil dokumentasi karena lupa tidak bawa senter. Untuk gantinya, saya menggunakan HP sebagai penerang jalan menyusuri lereng Bismo. Karena badan sudah begitu lelah, sesampai di pos 4, kita mendirikan tenda di situ. Kami bertugas, ada yang membuat tenda dan ada yang membuat makanan. Karena kita lapar, dengan harapan kita bisa makan ketika tenda sudah berdiri. Sebenarnya kami punya harapan ketika sampai di atas masih mendapatkan matahari tenggelam dengan senja yang indah. Akan tetapi kondisi berkata lain sehingga kita menerima apa adanya, dan ini menjadi cerita yang cukup menarik untuk saya dan teman-teman saya kenang. Ya, sudah kebul-kebul ya. Kuliban madang jadi Faris pol ngeliye secara kanti baik. Dah, ispatia nyaman. Mas Rohman sedang remikan kultrak, sedang buat anget-anget areng, bakar areng.